Perkenalkan, nama saya Yonatan Jordan Walangitan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Psikologi Unima. Di sini saya akan membahas tentang gejala-gejala atau simptom gangguan intervensi psikologi. Gangguan kepribadian adalah salah satu jenis penyakit mental. Kondisi ini menyebabkan penderitaan memiliki pola pikir dan perilaku yang tidak normal dan sulit untuk diubah. Penderitaan gangguan kepribadian juga mengalami kesulitan untuk memahami situasi orang lain. Umumnya, gangguan kepribadian muncul pada usia remaja atau awal dewasa. Gangguan kepribadian seringkali tidak disadari oleh penderitanya, tetapi sangat dirasakan oleh orang-orang di sekitar. Hal ini dapat menyebabkan masalah pada lingkungan sosial, baik di rumah, sekolah, bisnis, ataupun pekerjaan. Penyebab gangguan kepribadian. Penyebab gangguan kepribadian belum diketahui secara pasti, seperti kepribadian yang normal, kepribadian yang tidak normal pun dibentuk oleh banyak faktor. Penyimpangan pada faktor-faktor nilai yang dapat membentuk gangguan kepribadian. Dua faktor utama yang dinilai sangat berperan besar dalam terbentuknya gangguan kepribadian adalah gen yang diwariskan oleh orang tua atau temperamen dan lingkungan. Berikut ini adalah beberapa faktor yang diduga dapat meningkatkan risiko terjadinya gangguan kepribadian. Memiliki kelainan pada struktur atau otak komposisi kimia di dalam otak. Menghabiskan masa kecil di dalam kehidupan keluarga yang tidak harmonis. Memiliki perasaan sering diabaikan sejak masa kanak-kanak. Mengalami pelecehan sejak kanak-kanak baik secara verbal maupun fisik. Memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Menjalani hidup di tengah keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi. Gejala gangguan kepribadian berdasarkan jenisnya. Gangguan kepribadian dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu gangguan kepribadian kelompok. Dan orang dengan gangguan kepribadian umumnya memiliki pemikiran dan perilaku yang aneh dan tidak wajar. Jenis dari gangguan kepribadian antara lain gangguan kepribadian skizotipal. Pada jenis gangguan kepribadian ini, penderitanya memiliki kecemasan atau rasa tidak nyaman dalam situasi sosial, memiliki tingkah laku, cara bicara, dan gaya berpakaian tidak wajar, serta suka berhayal. Gangguan kepribadian skizoid. Jenis ini adalah gangguan kepribadian yang penderitanya bersifat dingin, suka menyendiri, dan menghindari interaksi sosial atau hubungan yang dekat dengan orang lain. Gangguan kepribadian paranoid. Pada gangguan kepribadian paranoid, penderitanya memiliki kecurigaan dan rasa tidak percaya terhadap orang lain, serta berlebihan termasuk pada pasangan. Sementara itu, gangguan kepribadian memiliki ciri-ciri pola pikir dan perilaku yang tidak bisa diprediksi, serta perilaku yang cenderung dramatis dan emosional. Gangguan kepribadian terdiri dari gangguan kepribadian ambang. Gangguan kepribadian ambang adalah gangguan kepribadian yang penderitanya berperilaku impulsif dan berisiko memiliki emosional yang tidak stabil dan rapuh, dan juga memiliki dorongan untuk menyakiti diri sendiri. Orang yang memiliki gangguan kepribadian ini juga cenderung rentan mengalami identitas krisis. Gangguan kepribadian antisosial. Pada jenis gangguan kepribadian ini, penderitanya kerap mengabaikan norma sosial yang berlaku, melanggar hukum, memiliki sikap kasar dan agresif, dan tidak memiliki rasa simpati terhadap orang lain. Psikopat atau sosiopat adalah jenis kepribadian yang termasuk dalam gangguan kepribadian antisosial. Gangguan kepribadian narsistik. Pada gangguan kepribadian narsistik, penderitanya merasa yakin bahwa dirinya lebih istimewa dibandingkan orang lain, cenderung arogan, dan selalu mengharapkan pujian dari orang lain. Gangguan kepribadian histrionik. Gangguan kepribadian histrionik adalah gangguan kepribadian yang penderitanya selalu mencemaskan penampilan, cenderung dramatis dalam berbicara, dan selalu mencari perhatian. Gangguan kepribadian dependen. Gangguan kepribadian dependen adalah gangguan kepribadian yang penderitanya sangat tergantung pada orang lain. Dalam hal ini, tidak percaya diri dan merasa tidak bisa melakukan apa-apa jika sendirian, dan tidak bisa membela diri. Gangguan kepribadian menghindar. Gangguan kepribadian ini disebut juga avoidant personality disorder. Gangguan kepribadian jenis ini adalah gangguan kepribadian yang
Penderitanya menghindari kontak sosial, terutama dalam kegiatan baru yang melibatkan orang asing karena merasa takut, tidak terima, atau akan dipermalukan. Gangguan kepribadian obsesif kompulsif. Pada gangguan kepribadian obsesif kompulsif, penderitanya bisa dikatakan gila kendali, sulit bekerja sama dengan orang lain karena standar yang terlalu tinggi, mudah cemas atau takut jika sesuatu berjalan tidak sesuai dengan aturannya, atau keinginan dan keras kepala. Pengobatan gangguan kepribadian terapi psikologis di bawah bimbingan psikiater adalah penanganan utama gangguan kepribadian. Terapi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pasien dalam mengendalikan emosi serta pikirannya dengan lebih baik. Beberapa jenis terapi psikologis yang bisa digunakan psikiater untuk menangani gangguan kepribadian adalah terapi perilaku kognitif. Yang pertama, terapi ini bertujuan untuk mengubah cara berpikir dan perilaku pasien ke arah yang positif. Terapi perilaku kognitif didasarkan kepada teori bahwa perilaku seorang merupakan wujud dari pikirannya. Artinya, jika seorang berpikiran negatif, maka perilakunya pun akan negatif. Begitupun sebaliknya. Yang kedua, terapi psikodinamik. Terapi ini bertujuan untuk mencari tahu dan membenahi segala bentuk penyimpangan yang telah ada sejak masa kanak-kanak. Setelah diketahui, pasien akan diajarkan cara untuk menghadapi masalah-masalah terkait penyimpangan tersebut secara mandiri. Yang ketiga, terapi interpersonal. Terapi ini didasarkan pada teori bahwa kesehatan mental seorang sangat dipengaruhi oleh interaksi mereka dengan orang lain. Artinya, jika interaksi tersebut bermasalah, gangguan kepribadian pun tidak terbentuk. Selain terapi psikologis, beberapa metode pengobatan berikut ini juga bisa digunakan untuk menangani gangguan kepribadian. Komplikasi gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian dapat menyebabkan komplikasi serius baik pada fisik, emosi maupun perilaku. Beberapa komplikasi yang bisa muncul adalah perasaan tidak bahagia dalam hidup, produktivitas menurun, kesulitan menjalani hubungan dengan orang lain, tersaingkan dari lingkungan sosial, penyalahgunaan alkohol atau narkoba, keinginan untuk bunuh diri dan mencelakai orang lain, terjerat masalah hukum dan keuangan. Pencegahan gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian tidak dapat dicegah, namun ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mengurangi risiko, yaitu berpartisipasi aktif dalam pergaulan dan aktivitas yang disenangi, berbagai cerita dengan teman dan keluarga saat menghadapi masalah, berolahraga, makan teratur, dan mengelola stres dengan baik, tidur dan bangun tidur teratur pada waktu yang sama setiap hari, tidak mengonsumsi minuman beralkohol, mengonsumsi obat-obat yang diresepkan dokter sesuai dosis dan aturan pakai. Demikian presentasi saya. Sekian dan terima kasih.